猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Hey, what's up guys? Selamat datang di Animasi Donghua Spoiler. Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung, jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa. Oke, sebelum kita memulai video ini, kita jangan lupa untuk seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman. Mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, pasukan Taishu ternyata tidak dapat menyelamatkan Jin Taiwei. Sehingga tak lama kemudian, Jin Taiwei berhasil dibunuh oleh Xiaoyan. Di sisi lain, di suatu kampan, ada sesosok yang baru bangun dari tidurnya. Ternyata, itu adalah Raja Jiwa yang baru bangun karena avatarnya telah dihancurkan. Selanjutnya, ia mengumpulkan pasukan untuk segera pergi menuju ke aliansi Dewa Abadi. Dan scene pun berganti. Kilatan cahaya yang naik langit menjadi semakin kuat. Dan di antara sinar cahaya yang menyilaukan itu, banyak sosok di platform ini secara bertahap memanjang. Dan akhirnya menjadi pudar seperti disodot oleh kapal alien. Kemudian, setelah cahaya tersebut meledak, semua sosok yang sebelumnya berdiri di platform itu tiba-tiba menghilang. Dan secara bertahap, cahaya yang tinggal di platform itu pun juga akhirnya redup. Scene pun kembali ke situasi di aliansi Dewa Abadi. Di kehampaan, wilayah ini suasananya tampaknya menjadi semakin kacau. Dan pertempuran sengit pun sedang terjadi. Saat ini, langit pusat kota aliansi Dewa Abadi itu ramai oleh para makhluk yang berniat untuk menjarah sumber daya dan membunuh. Sementara itu, setelah Jin Taiwei mati, pandangan Xion pun kembali tertuju pada para praktisi Taishu yang datang untuk memberikan bantuan. Dan terlihat bahwa ada sedikit kekecewaan di mata Xiaoyan. Di langit, ada beberapa praktisi Taishu yang sedari tadi menyaksikan adegan penyiksaan Jin Taiwei. Akan tetapi, ketika Xion melihat dari armor dewa palsu yang mereka kenakan, hanya ada 2 keping kristal merah di dada mereka. Jadi, pasukan dunia Taishu ini hanya dapat dianggap sebagai prajurit biasa saja bagi Xiaoyan. Terlepas dari panggilan ini, setelah gagal menyelamatkan Jin Taiwei, pasukan praktisi Taishu yang berbondong-bondong memasuki aliansi Dewa Abadi pun kembali masuk ke dalam lubang hitam. Tampaknya tugas mereka di sini sudah selesai, dan kesepakatan mereka dengan aliansi Dewa Abadi pun juga telah sirna. Namun tiba-tiba, terowongan malah menggema dari lubang hitam itu. Lalu detik berikutnya, apa yang muncul dari lubang hitam di tengah formasi itu bukan lagi para praktisi Taishu, melainkan sebuah markas praktisi Taishu yang sangat besar. Adegan ini cukup mengejutkan. Itu karena para praktisi Taishu ini jelas tidak dapat langsung melakukan perjalanan melalui kehampaan. Dan ada syarat lain yang diperlukan untuk mencapai aliansi Dewa Abadi dalam kurun waktu yang begitu cepat, yaitu menggunakan markas dunia Taishu. Jadi, alasan mengapa para praktisi Taishu ini bisa keluar masuk dari lubang hitam dengan bebas, karena di sana ada markas yang akan menampung mereka. Dan sepertinya level formasi teleportasi ini sudah disiapkan di wilayah aliansi Dewa Abadi sejak awal. Dengan munculnya formasi besar milik dunia Taishu di aliansi Dewa Abadi, Xiaoyan merasa sedikit bingung ketika memikirkannya sekarang. Tentu saja itu karena pihak dunia Taishu menginvasi dunia Senshi belum memakan waktu yang sangat lama, mungkin baru 100 tahun. Kemudian, di bawah naungan aliansi Dewa Abadi ini, untuk formasi besar semacam itu, kecuali digunakan oleh para monster raksasa ini setelah memasuki dunia Senshi, mereka memang bisa datang dengan cepat ke aliansi Dewa Abadi dan pergi begitu saja. Tetapi, formasinya akan langsung menghilang. Namun, jika tidak seperti itu, ada kemungkinan lain bahwa sebagian dari monster raksasa dunia Taishu ini telah diam-diam memasuki dunia Senshi dan disembunyikan oleh aliansi Dewa Abadi dalam kurun waktu yang sangat lama. Tidak hanya itu, Xiaoyan sebelumnya juga memperoleh kantung darah dari markas dunia Taishu dan mengambil tubuh di dalam kantung darah itu.
Maka dari itu, kemungkinan kedua ini menjadi lebih mungkin. Xiaoyan sekarang khawatir akan ada dua gelombang invasi dunia Taisu. Satu gelombang, dunia Taisu akan menjara dunia Senshi melalui permukaan. Dan gelombang lainnya yang telah lama disembunyikan di dunia ini, mereka pasti memiliki rencana yang sangat rinci. Sementara Xiaoyan mencabik-cabik para praktisi Taisu ini, sambil berpikir, matanya juga terus melirik kejanggalan yang muncul satu demi satu. Dan dia menganalisis penilaiannya sendiri atas situasi pertempuran. Pada saat ini, pemikiran Xion yang berusia hampir 10.000 tahun terbukti dengan sendirinya. Meskipun memang dia tidak sebaik seperti kehidupan sang dewa tertinggi, tapi ia juga dapat melihat beberapa belenggu di balik semua itu melalui detailnya. Pihak dunia Taisu datang dengan cepat, dan mereka juga menghilang dengan cepat pula. Bahkan, mereka tidak memilih untuk terlibat dengan Xiaoyan dan yang lainnya. Lalu, karena Jin Taiwei sudah tewas, mereka tidak harus melakukan pengorbanan yang tidak perlu lagi. Meskipun begitu, para praktisi Taisu ini jelas tidak takut mati. Karena, tentunya, selama mereka memiliki sumber daya yang cukup, mereka dapat terus membiarkan tubuh yang sama dan bisa dibilang pasukan mereka tidak pernah berkurang. Seketika, Xiaoyan yang menyadari bahwa para praktisi Taisu ini bergerak serempak menuju markas dunia Taisu pun memerintahkan Yusuan untuk membantai mereka semua. Tak butuh waktu lama bagi Yusuan untuk membunuh ratusan praktisi Taisu dalam sekejap mata. Tentu saja, di bawah kekuatan tubuh Yuan Shen bintang 8, bagaimana mungkin para praktisi Taisu biasa ini menjadi lawan dari Yusuan? Tidak mungkin bagi mereka untuk melukai Yusuan. Bahkan, serangan mereka saja tidak mempan terhadap tubuhnya dengan kekuatan seperti itu. Setelah melihat semua praktisi Taisu yang akan mundur, Yusuan bahkan berani menyerang semuanya tanpa terkecuali. Saat menyerang, Yusuan pun menatap mereka dengan jijik, dan terlihat bahwa dia tampaknya memiliki kebencian besar terhadap dunia Taisu. Seiring berjalannya waktu, dengan menghilangnya pasukan dunia Taisu ini, formasi besar di atas juga perlahan runtuh. Lalu setelah formasi tersebut akhirnya hilang sepenuhnya, suasana di aliansi Dewa Abadi pun tampaknya secara tiba-tiba menjadi sepi sunyi. Semua rakyat yang berdiri di langit serta di bawah tidak tahu apa yang terjadi. Akan tetapi, ketika mereka melihat kematian Jin Wei dan Jin Taiwei dengan mata kepalanya sendiri, satu persatu orang pun mulai memandang sosok Xiaoyan yang berpakaian serba hitam sambil memegang penguasa berat di langit. Sementara itu, saat Xian terfokus pada formasi besar yang sudah runtuh, selain kehadiran dirinya, setiap orang bahkan lebih bingung. Mereka bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak veteran dari aliansi Dewa Abadi yang datang di saat seperti ini. Setelah puas menatap bekas lingkaran formasi besar yang memudar, Xiaoyan pun perlahan menarik pandangannya dan mendaratkan pada sosok Jie terlebih dahulu. Namun sebenarnya, penampilan Jie juga yang paling mencolok, karena dia bergerak tepat di depan Xiaoyan. Jie, lama tidak bertemu. Bagaimana posisi Master Pavilion ke-9 sejauh ini? Apakah kamu merasa puas bekerja di bawah kendali keluarga Jin? Ucap Xiaoyan sambil melambaikan tangannya. Apa maksudmu? Lupakan itu. Aku pikir kamu tidak akan pernah kembali lagi. Ketika kamu meninggalkan dunia Senshi, aku membangun kembali mata air panas. Dan sekarang, kita memiliki kesempatan untuk berendam bersama di sana. Ucap Jie sambil tertawa. Namun, pada saat Xion mendengarkan kata-kata ini, garis hitam pun tiba-tiba muncul di wajahnya. Tampaknya, sikap dia ini masih sama seperti sebelumnya. Dia selalu terlihat tampak bebas, polos, dan penampilan juga tidak pernah berubah sama sekali. Tapi untungnya, di tempat Xian berada saat ini, lokasinya cukup jauh dengan para wanita muda, berserta semua istrinya yang berada di bahtera kapak hantu. Xian yakin bahwa mereka tidak mendengarnya, karena jika mereka tahu percakapan ini, entah apa yang akan terjadi saat Xian kembali nanti. Aku mendengar bahwa mereka semuanya adalah kekuatan yang berasal dari sisi lain. Apakah semuanya sudah datang? Ucap Xian sambil memandang kerumunan di belakang Jie.
Tapi di antara orang-orang ini, tanpa terkecuali, tidak ada satupun kaisar keabadian. Akan tetapi, penampilan itu hanyalah terlihat di permukaan saja, dan tampaknya mereka bisa bersembunyi di wilayah aliansi Dewa Abadi ini, dan menjadi kekuatan di sisi lain. Bahkan, orang-orang ini tidak mungkin hanya menjadi dewa pertempuran saja, karena jika demikian, keberadaan para veteran perang ini tidak memiliki arti yang berguna. Mereka semuanya seharusnya memiliki aturannya tersendiri untuk berada di permukaan. Jadi, tidak ada keraguan tentang itu. Lalu, ketika Xion benar-benar muncul dan kembali mengendalikan pihak lain untuk mengatur semuanya, para veteran ini jelas tidak akan mengungkapkan kekuatan yang sebenarnya. Bahkan sekarang masih ada keraguan di mata mereka. Itu karena Xion tidak seperti yang mereka harapkan. Sosok dewa tertinggi yang kuat tidak seperti ini. Jadi, mereka tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Di mana Juling? Tanya Xion yang menyebarkan pandangannya ke sekeliling. Sepertinya Xion ingin menyelesaikan masalah lama dengannya. Dan sosok itu juga telah berpartisipasi dalam pemusnahan semua orang dari tim Peerless. Tentu saja, Xion tidak akan membiarkan siapapun pergi. Dan segera, sosok Jie pun juga mencari sosok Juling. Lalu, beberapa saat kemudian, terlihatlah wajah Juling yang sangat marah saat ini. Dan sudah ada dua orang berdiri di sampingnya, seolah-olah mencegahnya untuk melarikan diri. Setelah itu, Jie pun tiba-tiba memberikan kedipan manja pada Xiaoyan dengan penuh arti, seolah-olah ingin mengajak Xiaoyan ke Oyo. Tapi memang, jika Jie tidak mengendalikan sosok Juling sebelumnya, orang itu pasti akan melarikan diri dalam kekacauan. Sementara itu, Xiaoyan yang ternyata masih kuat imam tidak memperdulikan kedipan manja itu dan tetap fokus untuk tidak terpengaruh oleh Jie. Lalu, ia secara langsung mengambil satu langkah dan sosoknya dalam sekejap mata sudah meninju dada Juling. Kemudian, tanpa disadari oleh siapapun, tanda 5 bintang juga sudah berkelap-kelip di antara alis Xiaoyan. Jelas, pukulan ini pasti bukanlah kekuatan yang bisa ditanggung oleh sosok Juling. Ketika pukulan itu mendarat, Juling bahkan tidak bisa melepaskan sedikit pun raungan. Tetapi, tubuhnya langsung meledak. Dan kekuatan yang dilepaskan oleh Xion ini ternyata bahkan mampu membuat terkejut kedua orang yang berdiri di samping Juling sebelumnya. Tentu saja, Xion mampu membunuhnya dengan satu pukulan. Bagaimanapun juga, Juling hanyalah seorang dewa pertempuran belaka. Maka dari itu, mudah saja bagi Xion untuk membunuhnya. Dan mungkin tanpa sebuah pukulan pun, dia bisa melakukannya jika dia ingin. Jelas, Jin Tewe yang sebagai pemimpin aliansi Dewa Abadi saja bisa tewas dengan mudah, apalagi si Juling ini. Di sisi lain, setiap orang yang melihat pemandangan ini terkejut bukan main. Dan di antara kerumunan gelap ini, ada seorang wanita yang memiliki wajah cantik dan halus. Dan dia menatap sosok Xion di kejauhan dengan tatapan tidak percaya. Sosok wanita cantik ini terdiam sambil memegang pedang panjang yang masih terbungkus sempurna. Lalu detik berikutnya, saat dia semakin dalam menatap Xion, dia tiba-tiba mengencangkan kelima jarinya dan tubuhnya sedikit gemetar. "Hei, apakah kamu mengenalnya?" ucap seorang wanita bernama Meili yang berdiri di samping sosok cantik ini. Namun, Melin hanya mengangkat kepalanya dan melihat sosok Xion sekilas. Tapi, matanya seolah-olah menyadari bahwa ada sesuatu. "Ya, mungkin saja dia adalah laki-laki yang aku kenal sejak dulu. Tapi, aku tidak terlalu mengenalinya," ucap wanita itu sambil menggetakkan giginya dan menundukkan kepalanya. Lalu segera pipinya sedikit memerah dan perasaan yang tersembunyi di dalam hatinya kini mulai meluap. Dia adalah Yunyun, sang pemimpin sekte Mystic Lord. Setelah bertahun-tahun lamanya, dia berpikir bahwa dirinya sudah benar-benar melupakan sosok Xiaoyan. Dan dia tidak akan pernah bertemu lagi di dalam hidupnya. Namun ternyata dunia ini terasa begitu sempit bagi keduanya dan pertemuan ini sepertinya sudah ditakdirkan. Kisah perjalanan Xiaoyan setelah perjanjian 3 tahun di Gunung Ribuan Monster selamat terkubur di dalam hati Yunyun. Tapi kenapa nasibnya begitu tidak bisa ditebak? Dan bahkan sebelumnya dia yakin bahwa Xiaoyan sudah lama menghilang di dunianya. Tapi sebenarnya dia sengaja melupakan momen tersebut. Namun ternyata dia tidak bisa benar-benar melupakan ini selamanya. Lalu jika dia memilih untuk mempercayai Xiaoyan, pada saat itu, jika saja Yunyun ini tahu, maka tidak akan pernah ada hal seperti itu di dunia. Ini tidak mungkin terjadi.
Apakah itu benar-benar dia? Gumam Yunyun dengan perlahan. Akan tetapi, Melin sepertinya mendengar gumamannya itu. Namanya adalah Xiaoyan, ucap Melin sambil tersenyum ramah. Tapi, ketika Yunyun melihat sosoknya lagi, sosoknya yang berada di pinggiran kota langsung terkejut. Saat ini, Yunyun tampaknya masih meragukan sosok serba hitam di kejauhan itu. Meskipun Melin di sampingnya mengatakan bahwa itu adalah Xiaoyan, Yunyun tetap memiliki keraguan di dalam hatinya. Benarkah dia adalah Xiaoyan? Tapi ini tidak mungkin. Dari sekian lama waktu yang dilalui tanpa melihatnya, kenapa dia ada di dunia ini? Gumam Yunyun di dalam hatinya. Terlihat bahwa dia sedang terganggu, dan sebelumnya dia juga membuat dirinya berpikir bahwa telah mengakui orang yang salah. Bahkan jika Yunyun ini tahu, dia tidak peduli jika membohongi dirinya sendiri. Setelah sadar dari keterkejutannya, Yunyun pun tidak berbicara lagi. Dia hanya memendam rasa bingungnya itu di dalam hatinya. Meskipun dia menolak dan menundukkan kepalanya agar tidak melihat sosok Xiaoyan, nyatanya dia tetap tertarik pada sosok itu dan melakukan curi-curi pandang menggunakan sudut matanya yang indah. Terlepas dari sikapnya saat ini, penampilan Yunyun sekarang tidak lagi seperti dulu, dan dia juga tidak memakai baju hijau. Tampaknya setelah dirinya diculik ke dunia sensi, keadaan pikiran Yunyun pun berubah drastis. Jadi pakaiannya juga berbeda dari sebelumnya. Kemudian, karena sosoknya yang montok serta bahenol ini, Yunyun masih suka memakai baju berwarna hitam yang mengundang syahwat bagi para kaum fuckboy. Lalu, meskipun sosoknya tidak muda lagi, dia masih terlihat mengesankan dengan rambutnya yang diikat menjadi sanggul dan jepit rambut serta anting-anting emas menghiasi ke seluruh tubuhnya. Sementara itu, riasan di wajahnya yang cantik juga membuatnya terlihat lebih elegan. Tidak hanya itu, ditambah dengan dua semangkanya yang menggantung indah dan pinggangnya yang ramping, penampilan Yunyun ini bisa dibilang sempurna. Dibandingkan dengan Yunyun saat berada di sekte Mystic Lord di benua Doki, sosoknya saat ini bisa dikatakan 2 poin lebih cantik dari sebelumnya. Dan mungkin dibalik semua penampilan menawannya ini, kemampuannya juga sudah tumbuh menjadi lebih kuat. Tapi, jika sosok Yunyun ini sebelumnya bisa dibilang sangat mempesona, maka kata pesona tersebut ini telah dikembangkan menjadi lebih jauh lagi. Pada saat ini, Yunyun berada di Papilion Langit ke-6 bersama Melin. Meskipun kekuatannya bukanlah yang terbaik, dan bahkan tanpa sosok Melin ini, dengan kekuatannya sendiri, dia jelas tidak memenuhi syarat untuk memasuki Papilion Langit ke-6. Tidak hanya itu, meskipun dia sudah dibaptis oleh Huayu dan berada di bawah bimbingan Melin, kekuatan Yunyun memang sudah meningkat pesat. Akan tetapi, dia masih tidak dapat dibandingkan dengan kumpulan kultivator hebat dari wilayah dunia sensi ini. Jawab pertanyaanku dengan jujur. Aku akan menanyakan hal ini lagi. Siapa dia sebenarnya? Tanya Yunyun setelah terdiam sejenak. Dan maksud dari ucapannya ini tertuju untuk sosok Xiaoyan. Melin pun tersenyum dan tidak menjawabnya. Dia juga tidak memberitahu Yunyun. Aku hanya menebak, Xian adalah orang yang menyelamatkan nyawaku, dan dia mempercayakan aku yang terluka parah kepadamu. Ucap Neng Yunyun sambil melirik Melin. Dan pada saat dia mengatakan kalimat ini, Melin pun tiba-tiba terdiam. Tampaknya, meskipun Melin tidak melihatnya langsung ke arah Yunyun, sepertinya Melin mengerti semua yang ada di dalam pandangan Yunyun ini. Jadi, dia pun kembali mulai melirik sosok wanita cantik itu dan menjawabnya. Apakah kamu pikir itu hanyalah mimpi? Tanya Melin sambil tersenyum lembut. Sosok Yunyun pun terkejut bukan main saat mendengarkan kata-kata ini. Dan sosoknya pun juga langsung melihat ke arah Melin. Guru, apa yang kamu bicarakan? Apakah tebakanku itu benar? Tapi, ini benar-benar tidak mungkin. Ucap Yunyun dan terlihat ada pandangan tidak mengerti di matanya. Itu karena dia sudah bertanya berkali-kali pada Melin. Tapi, sosok itu tidak pernah memberinya jawaban apapun. Siapa yang menyelamatkan dirinya dari pembaptisan meskipun dia hanya memiliki ingatan yang samar? Akan tetapi, Yunyun sepertinya masih memiliki beberapa ingatan yang cukup jelas. Adegan itu memang terasa seperti mimpi, tapi sebenarnya itu bukanlah mimpi. Dulu, setelah Xion menyelamatkan Yunyun, dia memeluknya dengan erat dan sadar bahwa dirinya telah terbangun, namun itu hanyalah sesaat. Pada saat itu, Xion sekali lagi membuat Yunyun tidak sadarkan diri dengan memukul belakang kepalanya.
Maka dari itu, Xian pun akhirnya meninggalkan Yunyun dengan ingatan samar seperti mimpi. Jika dilihat dari cara kamu menatapnya, sepertinya kamu sangat mengenalinya, ucap Melin yang terus-menerus tersenyum penuh arti. Tapi dia masih menolak untuk menjawab pertanyaan dari Yunyun. Namun di sisi lain, Yunyun sebenarnya tahu apa yang sedang Melin bicarakan. Setelah itu, sosok Yunyun pun berlari keluar dari perahu. Lalu, dia tiba-tiba menundukkan kepalanya, mengepalkan tinjunya, dan setelah beberapa saat, dia pun kembali mengangkatkan kepalanya. Terlihat bahwa matanya sudah memerah, dan dia menatap sosok Melin dengan sangat serius. Katakan padaku dengan jujur, apakah dia yang menyelamatkanku pada saat itu? Tanya Yunyun yang tampaknya masih penasaran dengan jawaban Melin ini. Bagaimana tidak, ini adalah pertanyaan yang terus-menerus melekat di dalam benaknya. Bahkan, meskipun dia terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu hanyalah mimpi. Aku juga tidak tahu jawaban atas pertanyaanmu ini. Itu karena orang yang mempercayakan dirimu kepadaku tidak memberitahukan namanya. Yang aku ingat bahwa orang itu mengenakan jubah dan pakaian serba hitam. Jadi, sangat disayangkan aku tidak bisa menjelaskannya secara detail, ucap Melin sambil menghela napas berat. Ini dia, dengan kata sosok itu mengenakan jubah hitam, Yunyun tidak yakin bahwa Melin memberikannya jawaban yang tidak jelas. Tapi, memang bukan karena Melin sengaja mempermainkannya. Akan tetapi, sosok itu mengenakan jubah hitam ketika Xian mempercayakan Yunyun kepadanya. Namun memang dapat dinilai dari bentuk tubuhnya bahwa itu adalah Xiaoyan. Tetapi Melin belum melihat penampilannya secara menyeluruh, dan dia juga tidak dapat merasakan auranya. Jadi Melin tidak dapat menilainya secara akurat. Kemudian Yunyun pun mengepalkan tangannya erat-erat dan menggigit bibirnya dengan ringan. Pada saat ini dia sedang jatuh ke dalam krisis yang tidak bisa diselesaikan dengan kekuatannya sendiri. Tentu saja Yunyun ini seharusnya jatuh ke dalam pembaptisan musuh saat itu. Tapi dia tidak hanya diselamatkan secara misterius, tetapi juga sosoknya datang ke aliansi Dewa Abadi yang terkenal. Lalu ada seseorang master yang kuat yang dengan hati membimbingnya semua ini. Jadi dia tidak percaya bahwa itu hanyalah kebetulan belaka. Setelah melalui semua kejadian ini, pada saatnya Neng Yunyun melihat sosok Xian lagi sekarang. Itu membuatnya semakin curiga bahwa setiap hal yang dia alami ini memiliki hubungan. Namun saat ini, Neng Yunyun pun merasa tidak yakin di dalam hatinya ketika melihat Xian yang berdiri di langit dengan gagahnya seperti seorang dewa. Neng Yunyun pun tampaknya merasa tidak layak untuknya. Sementara Neng Yunyun sibuk dengan rasa bingungnya yang tak berujung, Xian di langit perlahan melirik sosok yang maju. Mereka semua adalah para petinggi aliansi Dewa Abadi dan para Master Pavilion 9 Langit, serta para veteran perang. Detik berikutnya, ketika mata Xian tertuju pada sosok Shiju yang terakhir menunjukkan ekspresi suram dan sedikit menaklukkan pintu hatinya. Tapi, mengenai hal ini, Xian tampaknya tidak terlalu peduli dan matanya hanya melirik dengan acuh tak acuh. Setelah itu, suara Xian pun segera bergema di setiap wilayah aliansi Dewa Abadi. Dia tidak tahu apakah sosok Chao Qi juga sudah menjadi musuh. Tapi, selama berada di aliansi Dewa Abadi ini, Chao Qi telah banyak membantu Xiaoyan. Bahkan pada akhirnya, karena Xiaoyan, Chao Qi dihukum oleh Jin Taiwei. Menurut wakilnya, sosok Chao Qi ini sudah lama tidak muncul di aliansi Dewa Abadi. Dan dia mendengar bahwa Jin Taiwei sudah mengasingkannya, serta menyegelnya di suatu tempat. Ketika mendengar ini, Xian pun sedikit mengerutkan dahinya. Sepertinya, satu-satunya cara untuk mengetahui keberadaan Chao Qi adalah dengan menganalisis sisa jiwa Jin Taiwei. Dan menurut atas perlakuannya, terlepas dari apapun karakter Xian, ia selalu terbagi antara balas budi dan balas dendam. Jadi, saat dia memiliki dendam kepada seseorang, Xian tidak akan menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Dan saat ada orang yang memiliki sikap dermawan terhadap dirinya, Xian tidak akan pernah melupakannya. Sekarang, Qin Wuye sudah terbunuh. Xian sengaja melakukannya untuk membalaskan dendam Lei Shen, dan itu memang merupakan keinginan lama dari senior Lei Shen. Tapi, meskipun dapat dianggap sebagai balas dendam untuk Lei Shen, saat Xian kembali memikirkan hal ini, dia masih sedikit khawatir dan bertanya-tanya apakah Lei Ji dapat menemukan reinkarnasi dari senior Lei Shen itu.
Jika kalian masih tidak mempercayaiku, silakan maju dan bertarung denganku, ucap Xion sambil melihat para pasukan aliansi Dewa Abadi yang ada di hadapannya. Namun, ada hal yang membuatnya terkejut. Itu adalah ketika Xion datang ke aliansi Dewa Abadi ini, semua orang ini telah menghilang. Jadi, secara umum, bahkan jika Xion berada dalam masalah, mereka tidak akan pernah membantunya. Bahkan saat itu, karena tidak ada bantuan, Xion sangat tersiksa, sampai-sampai harus mengasingkan diri dalam waktu yang lama untuk melakukan balas dendam. Padahal, mereka adalah kekuatan yang ditinggalkan oleh sang dewa tertinggi. Jadi, mereka seharusnya membantu ketika Xion berada dalam kesulitan. Tetapi, mereka tidak melakukannya. Lalu akibat kejadian di masa lalu itu, hal ini pun membuat Xion tidak menyukai kebanyakan orang dalam pasukan veteran ini. Pada saat ini, suara Xion pun bergema di telinga semua orang, dan segera ada keheningan panjang di wilayah ini. Terlihat bahwa sepertinya tidak ada yang berani datang untuk bertarung. Tampaknya yang disebut dengan pasukan veteran aliansi Dewa Abadi ini hanyalah sebuah nama, dan kalian semua hanyalah sekelompok yang hanya mampu melindungi diri sendiri, dan telah lama melupakan arti keberadaan kalian yang sebenarnya, ucap Xion dengan tegas. Dalam hal ini, aku merasa bahwa pasukan yang ada di pihak sang dewa tertinggi ini sudah tidak ada artinya lagi. Kalian semua tidak berguna saat dibutuhkan, dan bahkan sekarang semuanya meragukan diriku yang sebagai reinkarnasi, ucap Xion sambil melambaikan tangannya. Kemudian, karena tidak ingin liar memikirkan tingkah pasukan tolol itu, Xion lebih baik mencari jiwa Jin Taewei sekarang untuk menemukan wakil pemimpin Chowky ini. Saat ini, sosok Jin Taewei sudah tewas, dan aliansi Dewa Abadi jelas membutuhkan pemimpin sementara. Lalu Xion percaya bahwa sosok Chowky ini adalah pilihan terbaik. Tentu saja, Xion saat ini tidak dapat mengambil alih aliansi Dewa Abadi. Akan tetapi, mengambil kembali aliansi Dewa Abadi dari kendali keluarga klan Jin jelas merupakan langkah yang sangat penting. Itu karena aliansi Dewa Abadi ini tidak sederhana seperti kelihatannya. Dan bahkan, wilayah luas ini menyembunyikan rahasia yang tidak diketahui oleh sosok Jin Taewei. Jadi, Xion sangat tertarik untuk mencari tahu semuanya. Kemudian, jika memang wilayah ini hanyalah tempat biasa, bagaimana mungkin aliansi Dewa Abadi bisa mengendalikan dan menyeimbangkan seluruh dunia sensi tanpa kekuatan lain di belakangnya? Selain itu, pihak dunia Taesu juga sudah ikut campur dalam mengendalikan aliansi Dewa Abadi untuk waktu yang tidak diketahui. Xion bahkan berani menebak bahwa di aliansi Dewa Abadi ini pasti ada seseorang yang merupakan praktisi Taesu. Tapi tentunya tidak mudah untuk membersihkan semua makhluk kotor yang ada di aliansi Dewa Abadi ini. Tempat ini sangatlah luas dan pastinya akan memakan banyak waktu jika dilakukan. Aku tidak peduli lagi dengan kalian, karena kalian semua ini tidak memiliki arti keberadaan. Maka mulai sekarang tidak akan ada lagi pasukan veteran seperti kalian, dan aku juga tidak akan membutuhkan kalian, ucap Xion sambil berteriak. Namun, setelah beberapa saat, satu prajurit pun tiba-tiba melangkah maju. Tampaknya sosok ini adalah pemimpin dari yang lainnya, dan terlihat bahwa sosoknya cukup kuat sampai-sampai berani mendekati Xion. Tuan, kenapa denganmu? Bukankah itu adalah perintah darimu? Kita semua hanya mengikuti apa yang kamu perintahkan, ucap prajurit itu dengan acuh tak acuh. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pak Anton pergi membeli palu. Sebelum nonton, jangan lupa seruput kopi dulu.
帝国云岚宗，萧炎回来了。